yang sangat luar biasa. Beliau berperingkat Bronze Lion Indonesia. Beliau juga sudah membuktikan bahwa beliau bisa memiliki banyak sekali prestasi di bisnis ini, dan beliau juga berhasil membantu banyak grupnya untuk bisa sukses seperti beliau. Jadi kita akan langsung saja undang ke on-cam pembicara OP online kita di sesi pertama kita pada hari ini, Bronze Indonesia, Bapak Anggi Wiguna. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa senang sekali hari ini, luar biasa, karena saya hari ini ingin berterima kasih banyak kepada TIENS, perusahaan kita, dan One Vision, support system kita, serta para leader yang sudah mempercayai saya untuk membawakan sesi 2 kunci penting ini, yaitu sesi kesehatan, ya, yang dimana di sesi 2 kunci penting ini ada sesi kesehatan dan kesejahteraan. Nah, kalau misalkan teman-teman disuruh milih nih, Bapak Ibu disuruh milih antara kesehatan dan kesejahteraan, tentunya yang lebih baik itu adalah kesehatan dulu yang pertama. Apalagi di musim wabah seperti ini, kesehatan itu sekarang itu yang paling penting gitu ya. Nah, maka dari itu, ini saja Pak. Langsung saja masuk ke kesehatan ya, kita bahas. Sadar Bapak Ibu, di pertama kali kita bangun tidur, itu sering macam racun masuk ke tubuh kita ketika kita bangun tidur di setiap harinya. Mulai mungkin Bapak Ibu mulai sering berpikir atau terlalu banyak berpikir menjadi stres. Lalu yang suka merokok bangun tidur langsung merokok, langsung minum kopi, lalu makan gorengan. Nah, ditambah lagi radiasi handphone dari kita satu keluarga, satu rumah itu setiap orangnya pasti memiliki handphone ya. Banyak sekali radiasi yang terjadi di dalam rumah. Nah, selain radiasi handphone, asap rokok, dan makanan yang memakai kimia, pestisida, bahan pengawet, disayanilah komunitas kesehatan dunia yaitu WHO. WHO ini mengkategorikan 3 orang yang tergolong salah satunya sehat bermasalah, sakit, dan yang sehat. Nah, yang sakit ini di dunia hasil data dari WHO ada 20% orang yang sakit. Orang yang sakit itu adalah orang yang tidur di rumah sakit, yang sedang berada di rumah sakit. Dan 5% orang yang sehat adalah orang yang sehat, yang mempunyai dokter pribadi, yang asupan makanannya selalu dijaga, yang olahraga rutin tiap hari. Nah, di sini ada sehat bermasalah, yaitu didominasi 75%. Ya. Sedangkan yang sehat tadi hanya 5%. Nah, dan yang sehat bermasalah ini tentunya memiliki gejala, yang dimana gejalanya itu adalah salah satu contohnya obesitas, penurunan fungsi dan gairah seks, tidak mau berkicau ya Bapak Ibu bagi yang sudah menikah, perut buncit, rambut rontok seperti saya, botak langsung. Ini sengaja dibotakin Bapak Ibu. Lalu sering gugup, sering kencing, dan masih banyak lagi gejala-gejala sehat bermasalah. Maka dari itu, artikel Kompas merekomendasikan mencegah sebelum terjadi sakit, karena 85% pasien kanker, salah satu contoh penyakit, 85% pasien kanker itu membuat keluarganya bangkrut ya, karena tidak dicegah. Nah, sangat luar biasa sekali hari ini saya pribadi berada di komunitas dan di perusahaan yang merekomendasikan makanan kesehatan. Nah, luar biasa Bapak Ibu. Ini dikombinasi 5.000 tahun rahasia kerajaan Tiongkok kuno. Nah, yang diolah dengan teknologi modern. Jadi hanya juga alami, udah aman ya, dan memiliki sertifikat. Nanti setelah ini saya jelaskan sertifikat. Nah, konsep TIENS ini kan pencegahan Bapak Ibu, dan di mana ya tadi balik lagi ke artikel Kompas, ya mencegah lebih baik. Dan tidak hanya itu, produk TIENS serta bisnisnya serta jenjang karir di bisnis ini juga udah syariah ya. Jadi masuk ke Indonesia udah memiliki syariah, dan dari produk itu udah excellent, memiliki sertifikat halal Indonesia ya dari MUI. Lalu yang paling luar biasa lagi, ini suatu penghargaan yang luar biasa, Top 500 Asia Brand. Nah, TIENS ini adalah distributor atau produk yang 500 masuk ke kategori 500 produk Asia yang terkemuka, se-Asia ya, bukan hanya Indonesia. Lalu ada APLI juga, Asosiasi Langsung Penjualan Indonesia, dan kita udah sah berada di Indonesia. Dengan bangga saya perkenalkan perusahaan kita TIENS Internasional ya, kantor pusat berada di Wuking Development Area, Tianjin, China. Nah, yang dimana TIENS ini berdiri dari tahun 95 ya, bahkan saya juga belum lahir.
Saya lahir 96, Bapak Ibu. Nah, pada tahun 2000 masuklah ke Indonesia, dan Tiens memiliki kantor cabang lebih dari 110 negara, dan cangkupan bisnisnya, jaringannya, para distributornya udah mencangkup lebih dari 190 negara. Luar biasa sekali. Kita bekerja sama dengan perusahaan yang luar biasa. Nah, maka dari itu, mari kita kenalan juga bersama pemilik Tiens-nya, Bapak Ibu, pendiri Tiens-nya. Nah, Bapak Mr. Lee Jinjuan, ya. Nah, Mr. Lee Jinjuan ini adalah salah satu orang terkaya di China ya, dengan total asetnya, total kekayaannya 10 miliar USD. Dan ini 2 tahun yang lalu. Nggak tahu kalau sekarang udah semakin besar aja Bapak Ibu ya. Nah, setiap datang ke tiap negara itu juga diterima oleh penjabat pemerintahan negara ya, dari presiden, wakil presiden, dan yang paling minimal itu perdana menteri. Dan ada fotonya bersama ketua MUI dan Bapak wakil presiden waktu zaman Megawati ya, waktu datang ke Indonesia. Dan di sini ada cuplikan company perusahaan kita, profil perusahaan kita. Boleh Pak, di play aja. Next Pak. Sudah di play videonya Pak? Enterprise Group, involved in biotechnology, health management, hotel and tourism industry, educational training, e-commerce and finance investment, and other fields. With branches across 110 countries and regions. Tiens International Health Industrial Park covers 1 square kilometer with over 7 billion RMB of total investment, an annual output of over 30 billion RMB. Tianyuan University has 10 billion RMB of investment, covers an area of 3.2 square kilometers, and has overall structure area of 2.1 million square meters. It will accommodate 30,000 students. With the strategy of one body, two wings, triple benefit, Tien's giant ship has started its sail. One body stands for direct selling business as main body. Universitas, dan kita masuk ke produk kesehatannya langsung, karena produk kesehatan Tiens
adalah produk yang unggul sehingga TIENS bisa berkembang bahkan di ratusan negara. Next, Pak. Nah, di sini ada keterangan mengenai kalsium ya. Kenapa kalsium itu penting? Nah, pada dasarnya manusia itu memerlukan 1000 mg asupan kalsium tiap harinya. Dan kalsium ini tidak hanya untuk tulang, tetapi kalsium ini diperuntukkan juga untuk kinerja jantung, otak, pencernaan, dan sperma ya, dan organ penting lainnya di tubuh. Jadi banyak yang dari dulu menyangka kalsium itu hanya untuk tulang, padahal tidak. Dan faktanya orang-orang di Indonesia khususnya nih, kekurangan asupan kalsium 650 mg per hari. Karena apa? Kita diharuskan untuk mencukupi per harinya itu 1000 mg. Tapi makanya kita kekurangan 650 mg ya, dan hanya mencakup 350 mg. Itu pun dari kita yang ingat minum susu. Nah, pertanyaannya tadi pagi ketika bangun, sudahkah minum susu atau minum kopi? Nah, disinilah asupan kalsium perlu ya, salah satu contohnya. Karena kekurangan kalsium menyebabkan osteoporosis dan 100 penyakit lain masuk. Menyebabkan kekebalan tubuh juga berkurang. Dan kenapa harus kalsium TIENS? Ya, nah kalsium TIENS ini yang pertama alami organik ya, dari sapi Mongolia, dan ini diambil bukan dari susu sapinya, tetapi dari sumsum tulang sapinya langsung gitu ya. Lalu kandungan kalsiumnya tinggi sekali, setara dengan 4 kali kalsium segar, lalu penyerapannya 90%, tidak seperti kalsium yang lain. Nah, penyerapan 90% ini maksimal ya, karena 10%-nya itu dikeluarkan melalui urin atau keringat. Nah, lalu ada kaya akan multivitamin dan mikronutrisi. Nah, salah satu contoh yang saya jual juga banyak, karena tidak hanya saya jual, tetapi saya juga konsumsi. Yang pertama, saya sering sebutnya itu kalsium 1. Boleh di next, Pak. Nah, kalsium 1 atau nutrisi kalsium powder ini adalah kalsium untuk 6 tahun ke atas, tergolong udah usia mulai remaja lah gitu ya. Nah, ini kalsium untuk peninggi badan, bagus sekali ya, dikombinasikan dengan zinc. Lalu ada sutang kalsium powder, ini sama dengan kalsium 1, tetapi kalsium ini rendah gula. Jadi bagi yang memiliki atau mempunyai penyakit diabetes, direkomendasikan sutang kalsium powder. Dan di bawahnya ada yang ketiga, ada kalsium powder Paul's Children, yang dimana kalsium ini untuk anak-anak dari 6 tahun ke bawah. Gitu. Ada lagi kalsium, barangkali Bapak Ibu malas nyeduh nih, ada kalsium yang bisa diemut. Nah, seperti permen, kalsium chewable tablet ya. Ini juga sama, kandungannya seperti kalsium 1. Lalu ada Renux ini juga antioksidan, vitamin A juga ya, bagi mata minus, ini Renux bagus. Lalu untuk masalah pernapasan juga, Renux bagus, karena saya pribadi juga konsumsi. Lalu ada spirulina, ini yang hits untuk zaman sekarang, ini di masker spirulina ya. Nah, masker spirulina ini original, memang bagus banget, dan bisa dikonsumsi juga ya untuk kesehatan. Nah, lalu ada Mooncort, ini adalah sapu jagatnya Tianchi, yang dimana Mooncort ini menambah zat gizi, meningkatkan daya tahan tubuh ya, sehingga tidak mudah sakit. Nah, sehingga kita memiliki imunitas yang tinggi. Lalu ada zinc, ini berperan dalam aktivitas semua produk supaya metabolismenya itu maksimal. Di next lagi, Pak. Nah, di sini ada Xiang GT, yang dimana Xiang GT ini adalah teh TIENS yang diperuntukkan untuk saya pribadi konsumsi yang kegemukan. Jadi bagi yang ingin melangsingkan tubuh, ini Xiang GT bagus sekali ya, membantu mengurangi lemak darah. Nah, lalu ada chitin chitosan, melancarkan metabolisme dan memelihara pencernaan. Jadi yang sering sembelit, chitin chitosan ini bagus. Lalu ada grape extract juga ya, mengurangi lemak darah juga, bisa dikombinasikan dengan Xiang GT-nya. Nah, lalu ada Vitaline Soft Gel, ini kalau saya konsumsi ini untuk pemutih ya. Nah, Vitaline ini bagus sekali untuk memutihkan tubuh, untuk mencerahkan kulit juga, dan wajah tentunya ya. Lalu ada Double Cellulose juga, ya ini untuk tambahan nutrisi, sehingga pola makan kita yang asalnya tidak baik, jadi baik. Di next lagi, Pak. Nah, banyak sekali produknya, salah satunya ada Nonitrend, Diakon, Glukosamin, ini produk yang dikonsumsi, dan ada produk TIENS Health Matras ya, ini tidak untuk dikonsumsi ya, ini luar biasa sekali,
yang dimana si matras ini memiliki batu khusus yang untuk melancarkan sistem aliran darah. Nah, bagus ya bagi orang tua, mungkin bagi bapak ibu juga yang sering sakit badan, TIEMS Health matrasnya ini juga bagus untuk bapak ibu coba pakai ya. Lalu ada TIEMS Energy Bracelet gelang, saya juga sendiri pakai, alhamdulillah, dan saya merasa selalu fit ya, walaupun kondisinya sekarang lagi musim corona, alhamdulillah selalu fit. Lalu ada iris di sini, tidak untuk dikonsumsi juga, ini adalah rotinya untuk perempuan ya, bagi yang tahu. Nah, kalau misalkan merasa yang khusus yang perempuan ya, yang wanita mahal nih, biasanya kan yang dipakainya ini mahal-mahal ya. Nah, saya rekomendasikan iris ini karena iris ini bukan barang yang didaur ulang ya. Kebanyakan yang produk lain itu ada didaur ulangnya. Kalau iris ini aman ya untuk menjaga kemahalan sesuatu buat wanita. Lalu ada sampo juga, tidak untuk dimakan juga ya. Lalu ada water purify, herbal toothpaste ya. Ini untuk pemutih gigi juga bagus. Lalu ada sabun mandi, lalu ada pupuk pensil, lalu ada oli juga. Jadi TIEMS ini menyediakan banyak sekali produk, dan sekarang yang paling baru ini adalah sales TIEMS bagi perempuan-perempuan atau bagi pria juga yang suka dandan gitu ya, supaya kelihatan lebih menarik. Ini sales TIEMS juga bagus, saya rekomendasikan. Next lagi Pak. Nah, barangkali ada kesaksian dari Bapak Ibu mungkin. Nah, nanti boleh Bapak Ibu mencobanya produknya ya. Dan di sesi 2 kesejahteraan, tentunya ada orang yang luar biasa, ada orang yang lebih bagus lagi, udah lebih jago lagi di bisnisnya, salah satu leader favorit saya. Dan bagi Bapak Ibu yang menyaksikan live streaming ini, terus tonton sampai sesi akhir ya. Saya Anggi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman ya, nama saya Farid Akbar. Saya dipercaya oleh pengundang Anda untuk membawakan sesi kedua, yaitu kunci kesejahteraan. Nah, kalau ngomongin kunci kesejahteraan, sebenarnya menarik juga teman-teman ya. Kesejahteraan ini sama kesehatan ada hubungannya gitu loh. Dimana biasanya ada yang suka bercanda ke saya ya, karena jatuh sakit itu biasanya gara-gara banyak yang jatuh tempo pembayarannya. Ya, ada yang bilang juga mitosnya kalau kanker itu katanya kantong kering gitu. Jadi penting nggak kira-kira namanya kunci kesejahteraan? Sangat penting tentunya teman-teman ya. Di era sekarang terutama ya, sekarang kita lagi musibah seperti ini, justru inilah yang selain mengancam kesehatan, inilah yang sedang mengancam umat manusia zaman sekarang, yaitu secara ekonomi ya, pengaruhnya kemana-mana. Nah, berarti otomatis kita juga butuh solusi toh. Nah, kali ini saya ingin bahas bagaimana kita memanfaatkan kerjasama ini membuat menjadi kesejahteraan Anda sendiri. Oke, boleh next Pak. Nah, saya sering sekali ketemu ketika orang ditawarkan usaha ini, dia bilang, oh Pak, saya nyari penghasilan tambahan, saya iseng-iseng, saya nyari sampingannya. Justru sebenarnya menurut saya itu rugi sekali teman-teman. Kenapa? Karena sebenarnya usaha ini bukan cuma usaha sampingan, tapi benar-benar yang bisa mempersiapkan masa depan Anda. Ya, saya yakin semua juga punya yang namanya impian. Ya, Anda yang hadir di sini mungkin sekarang lagi kepikiran, kayaknya pengen deh Mas punya usaha sendiri ya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sekarang lagi turun. Nah, nasib saya sebagai karyawan itu bagaimana? Otomatis kita butuh usaha sendiri ya, sama juga mirip seperti Anda yang sedang mempersiapkan pensiunnya. Ya, ada yang kedua sekarang Pak, ini saya penghasilan lagi kurang-kurangnya nih, kayaknya mau penghasilan lebih besar dari kerjaan saya susah. Saya butuh usaha, saya pengen penghasilan yang lebih besar. Nah, ada yang mungkin seperti itu ya. Nah, terus hubungannya kemana Pak? Hubungannya ini ke bebas uang dan bebas waktu. Ya mungkin Anda masih awam dengar seperti ini, cuman bahasa gampangnya pengeluarannya lebih sedikit dibandingkan pemasukan. Jadi lebih uangnya teman-teman. Ya, saya banyak sekali ketemu orang justru pemasukannya yang lebih sedikit dibandingkan pengeluarannya. Ada yang sekarang lagi di posisi seperti itu, usaha ini bisa jadi solusi. Ya, termasuk ya kebutuhan-kebutuhan wajib. Contoh, Anda sudah berpikir, Pak, saya benar-benar lagi kepepet mau beli rumah. Pak, saya lagi kepepet banget harus punya mobil sendiri. Pak, saya lagi kepepet, ini ngasih uang nih ke orang tua. Nah, nggak mesti yang mewah-mewah ya. Kadang-kadang kebutuhan pokok kita sendiri juga harus kita penuhin. Sedangkan
Sekarang kita berkembang di zaman yang dimana pengeluaran itu belum pasti, ya kan? Pengeluaran itu udah pasti teman-teman, kita pasti akan keluarin ini itu. Tiap bulan pasti ada tagihan. Tapi pertanyaannya pemasukannya udah pasti belum di situ ya. Nah, bagaimana cara mewujudkannya? Sudah pasti ya. Next Pak boleh. Cara mewujudkan semua planning Anda ini adalah dengan cara bekerja ya. Tidak ada yang salah ya, halal-halal aja. Kok ada beberapa paradigma yang kita harus ketahui sebelumnya. Ya, umumnya orang mewujudkan rencana masa depannya, impiannya, kebutuhan dasarnya, ya, semuanya mayoritas bisa dibilang 95% butuh yang namanya uang, ya, atau penghasilan. Nah, uang dapatnya dari mana? Itu dari kalau kita bekerja, ya, tidak ada yang ngasih uang gratis gitu ya. Nah, tapi di sini teman-teman ini halal, ini boleh-boleh saja, banyak yang melakukan hal seperti ini, tapi kita harus sadar ada resikonya teman-teman. Ya, boleh next Pak, buka. Nah, ketika suatu saat kita berhenti kerja, alasannya apapun, contoh kayak sekarang lagi lockdown, penghasilannya berhenti, yang biasanya ojek online, penghasilannya pun akhirnya keganggu, apalagi kalau benar-benar nanti total lockdown gitu ya. Akhirnya penghasilan kita itu juga dicoret teman-teman, nggak ada pemasukan. Ya, Anda yang sudah memasuki masa pensiun atau Anda yang memang tiba-tiba perusahaannya memang tutup, ya kita lagi siap-siap ini banyak sekali perusahaan yang sedang mau gulung tikar gara-gara kondisi musibah seperti ini. Pertanyaannya orang di rumah kan tetap butuh makan, ya orang di rumah tetap harus ada yang dibayar dan lain sebagainya. Bagaimana dengan impian kita tadi? Ya, jadi ini pola ini normal, bagus-bagus saja, tapi punya resikonya. Ya, nah solusinya gimana Pak? Ada solusinya sebenarnya yang kedua. Boleh next Pak? Paradigma yang dilakukan orang sukses sebagian besar di dunia. Ya, orangnya nggak banyak, tapi orang-orang itu melakukan hal yang berbeda dibandingkan orang yang umum. Ya, mereka tetap kerja, ya tetap bekerja, tapi kerjanya bukan cuma nyari penghasilan, teman-teman. Tapi kerjanya untuk membangun sebuah aset, ya. Di mana nantinya aset inilah yang menghasilkan penghasilan. Contoh paling gampang ya, Anda bekerja, Anda bangun sebuah rumah, terus rumahnya Anda kontrakin. Apa yang terjadi kalau misalkan rumahnya sudah dikontrakin, ya? Anda bisa next, coba ekstrimnya kita tidak bekerja lagi, rumah tadi itu tetap menghasilkan penghasilan pasif buat kita. Ya, kita mau tidur-tiduran di rumah, akhir bulan yang menyewa tempat itu tetap bayar kos-kosan ke kita, kontrakan, ya. Banyak juga pilihan-pilihan lain. Anda yang memang secara keuangannya bagus, Anda bisa bikin perusahaan sendiri, perusahaan bersistem tentunya ya. Bedanya sama perusahaan biasa, kalau perusahaan bersistem itu kita tinggalin ke luar negeri itu tetap jalan, ya. Tapi udah pasti, pertama modalnya pasti besar banget, ya. Yang kedua, resikonya juga pasti besar. Ya, buat Anda yang nggak mau pusing ya, ada pilihan kedua yang namanya franchise ya. Anda bisa beli sebuah usaha franchise, ini otomatis running ya. Walaupun Anda nggak ngerti bisnis ya, ada nanti yang mengoperasionalkan. Nah, tapi di buku cash flow quadrant, saya juga sarankan Anda nanti baca buku cash flow quadrant. Di situ ditulis teman-teman ya, cara-cara ini hanya bisa dilakukan buat orang yang bermodal. Nah, bagaimana dengan posisi kayak saya dulu, saya jalankan usaha masih mahasiswa, jangankan ngomongin modal, ya buat uang jajan harian aja kita masih harus struggle gitu. Nah, tapi di buku itu tersebut juga sebenarnya ada solusi yang ketiga. Seperti apa solusinya? Next Pak, boleh Pak? Ya. Di sini kita bisa membangun aset dengan bekerja sama dengan beberapa pihak. Ya, tadi luar biasa sekali Pak Anggi sudah menjelaskan ini sebuah company ya, perusahaan asing sedang ekspansi besar-besaran di dunia. Kita dikasih kesempatan untuk bekerja sama dengan mereka ya, dimana kan kalau di luaran sana ada perusahaan masuk belum tentu ya, jangankan diajak kerja sama, kita dikasih kerjaan aja disyukur, ini diajak kerja sama teman-teman ya. Dan kita juga ada pendidikannya teman-teman ya, teman-teman nanti nggak usah pusing, Pak saya nggak punya pengalaman bisnis, Pak saya nggak pernah bisnis, Pak saya malu-malu, Pak saya ini, Pak saya itu, tenang semua. Kita ada organisasi pendukungnya seperti sekolahnya teman-teman ya, dan Anda nanti akan didampingin sama tim bisnis. Ini yang paling menarik menurut saya. Di luaran sana yang namanya bangun usaha, itu usaha sendiri, mikir sendiri, stres sendiri, nggak ada yang bantuin. Tapi kalau di usaha ini, teman-teman nanti ada tim bisnisnya. Nah, untuk memulainya, boleh next Pak? Kita cuma diminta untuk registrasi 99.000. Ini udah murah banget. Anda bayangkan zaman sekarang 99.000 itu buat apa? Tapi di sini Anda 99.000 sudah bisa untuk buka usaha. Untungnya apa Pak? Pertama, Anda dapat potongan 15%. Jadi artinya apa? Kalau Anda jualin, Anda yang memang mempelajari jualan, Anda minat dengan jualan ya, apalagi sekarang namanya jualan online. Ini marginnya 15% itu minimal teman-teman. Ya,
Ada beberapa yang bahkan bisa lebih dari 15%. Zaman sekarang untuk nyari margin 15% itu sangat-sangat sulit, teman-teman ya. Orang kadang jualan mobil, cuma untung 2%, 3% dengan modal yang ratusan juta. Nah, Anda 99.000 bisa dapat untung 15%. Ini menarik banget, teman-teman. Ya. Kalau Anda bisa jualan 10 juta, Anda udah bersihnya itu udah 1,5 juta. Gitu. Lalu, ini berlaku internasional, jadi teman-teman bisa kembangkan sampai ke luar negeri ya, mau di Malaysia ada, ya, mau di Eropa ada, udah link semua teman-teman. Ini jarang sekali ada perusahaan yang ngajarin kerjasama, tapi linknya sudah tersedia di dunia. Ya, dan yang paling menarik ya, ini dapat diwariskan. Jadi kerja Anda di sini sebenarnya tidak ada yang sia-sia, karena semua yang nanti Anda sudah kerjakan ini bisa dikasih lagi ke keturunan Anda. Bayangkan beberapa profesi itu kerja keras ya, sekolahnya mungkin butuh bertahun-tahun ya, membangun reputasi bertahun-tahun, tapi ketika dia meninggal, anaknya nggak bisa melanjutin. Tapi kalau di usaha ini itu bisa. Oke, caranya kerjanya seperti apa Pak? Ya, pertama betul Anda tadi pelajarin ya, pintu masuk lewat usaha ini tuh banyak sekali. Ada yang dari jualan online, ada yang dari cek kesehatan, ada yang dari perawatan kesehatan, banyak. Nanti Anda tinggal minta bimbingan sama pengundang Anda. Nah, setelah itu teman-teman itu nanti disediakan beberapa paket ya. Ada 4 paket ya, bronze, silver, gold, dan platinum. Nah, paket-paket inilah yang nanti di mana Anda memulai usaha Anda. Nah, setelah sudah punya lisensinya gimana Pak? Kalau saya bilang, ajarin aja apa yang sudah diajarkan sama mentor Anda. Mentor Anda diajarin, Pak gimana caranya jualan online ya. Ajarkan ini ke teman-teman Anda. Ya, Pak saya diajarin cek kesehatan, ajarkan ke teman-teman Anda. Apa yang terjadi misalkan teman Anda pun akhirnya menguasai usahanya, teman Anda akhirnya menjalankan usahanya, nah Anda bisa boleh buka Pak slide-nya. Ketika Anda mendapat membership bronze, ya jumlahnya nanti saya jelaskan di belakang, lalu Anda ajarkan ke teman Anda juga mencapai membership bronze, Anda akan mendapatkan 130.000, ya itu satu orang. Nah yang paling menarik sebenarnya paket platinum. Ya, sekali Anda ajarkan skill yang Anda punya itu tadi, Anda ingin ajak teman Anda, dan teman Anda juga bisa tembus ini sebuah membership yang namanya platinum. Anda akan mendapatkan uang 1,8 juta, 702.000. Ya, menarik ya. Nah, yang namanya bisnis teman-teman enaknya rame-rame apa sendirian kira-kira? Pasti enaknya rame-rame ya. Nah, ketika bisnisnya rame-rame, ekstrimnya nih Pak, saya cuma berhasil ngajarin 2 orang. Ya, akhirnya boleh Pak, next. 2 orang aja yang Anda ajarin dan bisa tembus membership-nya bronze, itu Anda mendapatkan 364.000 ya. 2 kali lipatnya lebih teman-teman ya. Perhitungannya nanti Anda bisa pelajarin ke sesi selanjutnya. Tapi kalau misalkan Anda berhasil ngebantu 2 teman Anda menjadi membership-nya platinum ya, Anda langsung mendapatkan 4,8 juta 88.000 ya. Besar sekali ini udah di atas UMR di Indonesia ya. Padahal baru 2 orang. Dan tugas selanjutnya apa Pak? Nah, disinilah menariknya teman-teman ya. Kita di sini bukan cuma diajarkan jualan, kita bukan cuma diajarkan untuk ngajak orang dan lain sebagainya ya. Tapi di sini kita membangun sebuah tim. Di mana tim tersebut, kalau Anda benar-benar bangun dengan sesuai dengan sistemnya, ini tim ini akan terus berkembang. Apa yang Anda dapatkan? Boleh next Pak. Ya. Di posisi Anda, ketika Anda membership-nya bronze, Anda akan mendapatkan bonus pasangan, itu total ya. Potensinya sekitar 10.400.000 per minggu. Ya, berapa? 10 juta, bro, per minggu. Ya kan, ini lumayan teman-teman. Ya, kalau misalkan platinum, berapa Pak bisa dapat? Ya, potensinya Anda bisa dapatkan maksimal per minggu sekitar 65 juta. Nah, loh, ya. Di era zaman-zaman yang lagi nggak jelas seperti ini bisnis benar-benar meroket. Sudah terbukti bahwa orang makin concern yang namanya kesehatan. Cuman lewat usaha inilah teman-teman bisa ambil kesempatan emas ini teman-teman ya, karena ya kalau Anda harus merintis profesi, Anda baru mau jadi dokter, Anda mau bikin rumah sakit, Anda nggak bisa dapat peluang ini, tapi di sini ada dengan latar belakang apapun Anda bisa mulai. Oke, nah faktanya apa Pak? Coba next Pak. Ya, kita bisa pilih beberapa paket untuk memulai teman-teman ya. Ini adalah cara membangun asetnya. Nah, tentunya kalau kita bandingkan di luaran sana, ya salah satunya usaha yang sudah terbukti adalah yang namanya fast food, biasanya franchise ya. Anda mungkin sering hadir ke tempatnya juga. Itu rata-rata ya teman-teman, mereka mendapatkan hasil itu sekitar 20 juta per minggu ya. Bersihnya segitu teman-teman ya. Tapi modalnya berapa Pak untuk dapatkan 20 juta? Ya, ini udah disurvei rata-rata butuh sekitar 10 miliar. Nah, loh, ya.
pengen kaya, syaratnya harus kaya. Pengen punya uang, syaratnya harus punya uang ya. Nggak adil dong kalau kayak gitu ya. Nah, betul yang di buku The Cash Flow Quadrant bilang, ini peluang ini justru menariknya. Itu bisa menghasilkan sebesar tersebut, tapi dengan hasil yang lebih kecil. Nah, buka Pak, buka. Angkanya berapa aja? Nah, paket membership bronze itu Anda bisa dapatkan hanya dengan paket produk 1,5 juta. Nah, jadi kalau Anda mau konsumsi sendiri produk-produk tadi, tembus omset 1,5 juta, Anda sudah sampai membership bronze. Anda yang suka jualan, Anda jualan sampai 1,5 juta, Anda tembus membership bronze. Jadi ini fleksibel sekali teman-teman. Ya, potensinya berapa? 10 juta per minggu. Saya yakin seorang pengusaha akan hitung. Ya, bukan masalah uang yang kita keluarkan, tapi berapa yang akan kita dapatkan ke depannya. Betul ya? Nah, apalagi paket platinum 65 juta. Itu berapa kali lipatnya franchise, teman-teman. Tapi kita bisa mulai dengan angka sekitar 12 jutaan. Ini bukan store uang ya, teman-teman ya. Ini benar-benar ada produknya. Jadi kalau Anda pakai lebih sehat, Anda jual, uangnya kembali. Ya, kalau franchise nggak bisa begitu. Begitu Anda jual, ya usaha Anda akan hilang. Ya. Nah, Anda tinggal pilih nanti paket yang sesuai dengan kondisi Anda sekarang, konsultasikan ke pengundang Anda, hasilnya saya yakin sangat luar biasa. Ya. Buat Anda, Pak, saya pengen banget platinum. Tapi nggak ada, Pak, duit segitu. Sama teman-temannya, saya juga mengawali usaha ini nggak punya uang. Ya. Tapi perusahaan juga ngasih kemudahan dengan cara alternatif platinum. Silahkan boleh, Pak, buka slide-nya. Nah, Anda cukup kejar membership yang gold ya, sekitar 6 juta, teman-teman ya. Boleh jualan, boleh konsumsi sendiri, terserah. Ya. Kalau misalkan Anda berhasil membantu 2 rekan Anda menjadi membership gold, Anda otomatis membership platinum. Boleh Pak, buka slide-nya Pak, silakan. Nah, jadi kita nggak usah keluarin modal gede-gede, teman-teman, 12 juta gitu ya. Tapi pengalaman saya juga pribadi, saya banyak tim yang masih anak sekolah, yang bahkan nggak punya pekerjaan ya. Itu mereka tetap bisa kejar membership platinum, walaupun uangnya nggak ada. Karena nanti akan dibina. Yang paling penting sebenarnya ilmunya dulu, teman-teman. Ya, ilmu itu bakalan lebih berharga dibandingkan modal apa yang kita punya. Jadi teman-teman, makanya di usaha ini niatkan benar-benar untuk belajar. Jangan cuma sekedar nyari uangnya, teman-teman ya. Karena ini akan beres. Tentunya beberapa teman-teman saya juga yang memang secara finansial memang mampu, pilihlah paket yang paling pas menurut saya, teman-teman ya. Kalau saya sih sarankan kejar semua paket goldnya minimal supaya Anda benar-benar bisa kejar platinum. Oke, next Pak. Langkah selanjutnya apa, Pak? Nah, ya, menariknya di sini, teman-teman, ini usahanya benar-benar jamaah nih, rame-rame, ya. Dimana kalau zaman sekarang menghadapi dunia seperti krisis sekarang, menghadapi sendirian, kita akan mati-matian, teman-teman. Tapi yang cocok lewat usaha ini, kita hadapin tantangan ke depan itu justru dengan rame-rame ya. Saya bacakan dulu. Kita mengembangkan, tadi kan sudah paket membership ya, bronze, silver, gold, platinum. Nah, Anda sekarang sudah berhasil masuk ke tahap pengembangan. Tahap pengembangannya apa aja? Pertama tahap 4 ya, di mana di situ Anda punya personal sale, pembelanjaan atas nama Anda pribadi sekitar 2.600 PV atau sekitar 3 jutaan ke bawah ya. Nah, kalau sudah lebih dari 3 juta gimana, Pak? Anda naik ke tahap 5. Di sini bonusnya lebih besar lagi, teman-teman ya. Lalu kalau misalkan kita bangun tim, ya, pertama mungkin Anda sendirian, Anda kejar 3 juta, mungkin berat gitu ya. Wah, tahap 6 nih 75 juta, Pak. Itu berat dong, jualan jujur aja kalau sendirian berat, teman-teman. Tapi di sini tugas Anda setelah dapat ilmunya adalah ajarkan ilmu ini ke banyak orang. Disitulah sebenarnya yang paling mulia, ya. Akhirnya, kalau misalkan Anda bangun tim Anda, omset 75 juta itu bisa rame-rame. Dan Anda yang sebagai yang pengajar, Anda akan naik ke tahap 6. Potensi penghasilannya lebih besar lagi ya. Dan kalau misalkan ada bantuin, Pak, saya udah bantuin 2 orang menjadi tahap 6 ya, kita kerja teamworknya bagus, tembus omset 375 juta. Nah, maka tahapan Anda akan naik ke tahap 7 ya. Sama dengan tahap 8 juga. Anda berhasil membantu 2 orang menjadi tahap 7, maka Anda akan tembus omset 1,5 miliar atau sekitar 1.300.000 PV, itu Anda nyampe tahap 8. Nah, tahap 8 ini adalah tahap tertinggi di nasional di Indonesia, teman-teman. Nanti Anda bisa kenalan dengan beberapa teman kita. Banyak sekali yang ketika saya tanya gini, Pak, ini ditarget nggak, Pak, sama perusahaan? Nah, yang paling saya suka juga salah satunya adalah di sini target dari diri sendiri. Kenapa? Karena omset tadi Anda bisa akumulasi itu tanpa batas waktu. Jadi nggak di-reset, teman-teman. Ya. Ekstrimnya, aduh Pak, saya nggak suka obat-obatan Pak, saya nggak suka suplemen ya, ini bukan obat-obatan, ini suplemen betul. Oh iya, tapi tetap saya nggak suka. Ya, Anda bisa pakai sabunnya, Anda bisa pakai odolnya,
Ya, kalau menurut Anda 1,5 miliar itu besar, coba hitung sabun yang Anda pakai itu selama dari lahir sampai sekarang itu udah habis berapa miliar. Odol yang Anda pakai dari kecil sampai sekarang itu udah tembus berapa miliar. Bagaimana kalau ini diganti? Jadi artinya ini kesempatan Anda, teman-teman. Kalau kita mau cuma jualan sabun, odol, sama sampo, kita nggak perlu bikin supermarket. Kita punya produk, ya teman-teman bisa pakai fasilitasnya. Oke ya? Nah, Pak, bagaimana kalau misalkan kita pengen penghasilan yang lebih besar lagi, dan ternyata 2 orang tahap 7 saya tadi, itu naik jadi tahap 8. Boleh next, Pak? Ya. Itu Anda akan masuk ke tahap internasional. Boleh sekaligus semuanya aja, teman-teman. Ya. Kalau 2 orang Anda bantu tahap 7 menjadi tahap 8, Anda akan nyampe tahap kehormatan yang namanya bronze lion. Kalau ada 3 orang yang Anda berhasil bantu menjadi tahap 8, Anda menjadi silver lion. Kalau ada 4 orang, Anda akan berhasil mencapai peringkat yang namanya tahap gold lion. Ya. Dan makin banyak yang Anda bantu, alhamdulillah hidup juga pasti makin berkah. Inilah yang sebenarnya paling mulia dari usaha ini, teman-teman, dimana kalau kita pengen berhasil, kita harus bantuin banyak orang. Ya, beda sekali dengan bisnis di luaran, di mana kita harus ikut kiri, ikut kanan untuk menang kompetisi. Tapi kalau di sini enggak, kita justru harus bantuin tim kita, teman-teman ya. Dan tentunya cara membangunnya juga nanti ada di belakang ya. Dan yang paling menarik, di tahap kehormatan ini, Anda akan mendapat sekian persen dari omset perusahaan secara internasional. Jadi misalkan kita di Indonesia seperti ini ya, tiba-tiba di Rusia ada yang beli kalsium, ya Anda dapat persenannya. Tiba-tiba di Brazil ada yang beli zinc, Anda dapat persenannya. Inilah, jadi ini tahap yang sangat layak dikerjakan ya. Karena ini juga menjadi aset kita, teman-teman ya. Suatu saat Anda sampai posisi lion ini, Anda menikmati bonus sharing, dan ini bisa diwariskan ya. Walaupun omset kita mungkin lagi turun, tapi omset internasional naik ya, kita tetap dapat penghasilan. Oke, selain itu dapat apa lagi, Pak? Next, boleh kita buka lagi. Anda disediakan sebuah special reward, teman-teman ya, dengan total 2,5 miliar. Jadi nanti tahapan demi tahapan Anda bisa dapetin sekian ribu US dollar, sekian ribu US dollar. Nah, boleh. Nah, Pak, faktanya aja deh, jangan cerita teori ya. Nah, ini yang saya cerita adalah fakta, teman-teman ya. Faktanya orang yang sudah terima 20.000 US dollar di Indonesia saja itu ada 317 orang. Kalau di dunia sudah ribuan, teman-teman ya. Yang 25.000 US dollar ada 102 orang. Yang 50.000 US dollar ada 63 orang. Yang 100.000 di Indonesia saja sudah 32 orang. Nah, saya yakin ya, kalau Anda ngelihat angkanya ya 2,5 miliar, kira-kira teman-teman yang tadinya Anda impikan mau beli rumah, mau beli mobil, mau kasih uang ke orang tua, ya mau pensiun dengan tenang dengan 2,5 miliar, kira-kira sudah nyaman belum? Ya, insya Allah selama kita nggak banyak tingkat, 2,5 miliar sih sangat nyaman sebenarnya ya. Oke, nah terus Pak, oke lah bisnisnya menarik. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara membangunnya ya? 5 menit terakhir ini, saya harap Anda benar-benar fokus, karena disinilah cara yang paling sudah terbukti berhasil mencetak banyak orang berhasil di usaha ini. Boleh Pak, next? Nah, ada berapa langkah sebenarnya? Cuman ada 7 langkah, teman-teman. Silahkan langsung buka. Nah, ya. Dan langkah-langkah ini sifatnya benar-benar, teman-teman sebenarnya bisa lakukan semua. Yang nomor 1 apa? Ya, nomor 1 bukan jago ngomong, bukan jago jualan, bukan banyak temannya, bukan pandai bergaul, teman-teman, tapi impian dan sikap. Saya orang teknik juga lucu nih ngelihat anti ini ya, tapi setelah saya pelajarin ternyata benar, teman-teman. Yang namanya dunia bisnis ya, saya nggak bilang usaha ini gampang, saya juga nggak bilang usaha ini susah. Tapi yang pasti usaha ini butuh usaha. Nah, saya sering sekali ketemu orang yang hidupnya nggak ada dreams, yang nggak punya sikap, itu akan bermales-malesan seperti itu. Ya. Nah, tapi beda sama orang yang memang secara finansial mungkin keuangannya kurang itu. Secara pendidikan mungkin nggak tinggi juga. Tapi yang paling menarik impian dan sikapnya ini luar biasa ya. Dia punya impian untuk membangunkan rumah orang tuanya. Dia punya sikap luar biasa, nurut sama mentor-mentornya, dan alhamdulillah bisa tetap berhasil. Gitu ya. Jadi lupakan dulu teknisnya, teman-teman, perbaikin dulu impian dan sikapnya ya. Yang nomor 2 apa Pak? Pakailah produknya ya. Kita pengusaha, kita harus tahu produk yang kita pakai, teman-teman ya. Nah, kalau kita pakai produknya, teman-teman, otomatis belief kita juga naik ya. Kalau teman-teman nggak yakin, wah tetangga saya ada yang stroke, saya belum pernah cobain Grab-nya, kita akhirnya takut, teman-teman. Tapi kalau kita udah cobain, iya nih gara-gara pandemi Grab,
saya lebih enak lagi badan saya, orang tua saya yang tadinya nggak bisa berdiri gara-gara stroke, alhamdulillah bisa sembuh, otomatis keyakinannya juga naik gitu ya. Yang ketiga, Anda tinggal bikin daftar nama ya, nanti akan dipandu sama mentor Anda dan ada alat bantunya juga. Daftar nama ini nantilah yang akan kita untuk membangun tim ya. Anda akan bikin kesebelasan yang luar biasa gitu istilahnya. Anda bikin tim yang top, Anda butuh daftar nama yang pemain-pemain yang top juga ya. Dan keempat, membuat janji ketemu ya. Sederhana teman-teman. Kalau saya sih saya cuma bisa bilang ke teman, mau belajar usaha nggak? Nanti saya ajarin. Mau belajar usaha nggak? Ini hasilnya lumayan. Saya cuma bilang seperti itu teman-teman ya. Tentunya nanti Anda pelajarin lagi cara mengundang dengan benar. Ada sesinya juga. Nah, untuk diapain Pak? Untuk tahap nomor 5 presentasi. Nah, menariknya presentasi ini bukan teman-teman yang lakukan di awal. Tapi teman-teman akan didampingi sama para mentor. Nah, tugas teman apa? Diem aja, pelajarin aja supaya suatu saat teman-teman bisa presentasi sendiri. Oke? Yang selanjutnya, keenam, tindak lanjut. Pak, saya udah tawarin semua. Nggak ada yang mau ya, biasa ini mau bisnis apapun juga seperti itu, tukang bakso nggak ada yang beli tetap jalan terus gitu ya. Nah sama di usaha ini kita nggak usah mikirin yang nggak beli gitu ya, tetap ada yang nggak mau, tapi Anda suka nggak suka tetap ada juga yang akhirnya butuh teman-teman ya. Saya ngalamin sekali banyak temen yang nggak mau tiba-tiba nggak kenal, wah beli, itu bisa jadi seperti itu. Ada yang belinya sekian tahun kemudian baru beli ya, jadi akan ada yang aktif ya. Kalau yang distributor ini aktif ya kita bantuin, bimbing timnya ya. Ada juga yang cuma sekedar pelanggan ya, kita layani, memang dia butuh produknya teman-teman ya. Tapi bagaimana Pak kalau misalkan orang yang nggak tertarik ya, kita bisa jadikan dia pelanggan. Ya udah deh Pak, bisnisnya nggak usah, tapi saya yakin yang zaman sekarang Anda butuh zinc nih buat jagain anak-anak ya dari virus dan lain sebagainya. Anda juga bisa minta referensi. Oh ya Pak, kira-kira saudara, teman atau apa, ada nggak kenalan yang lagi pengen usaha sendiri? Siapa tahu ini bisa jadi jalan buat masa depan dia. Seperti itu ya. Nah, langkah ketujuh ya, ini yang ada jangan sampai lupa yang ada namanya alat bantu ya. Pertama alat bantunya adalah buku. Nah, teman-teman seperti yang sudah kita tahu ya, kualitas manusia di dunia ini beda-beda ya. Salah satu penguatnya orang yang tadinya bukan siapa-siapa itu bisa jadi luar biasa adalah buku ya. Ini adalah gerbang pengetahuannya. Ada beberapa buku yang direkomendasi, The Magic of Thinking Big dari David J. Schwartz, ada juga Dale Carnegie ya. Teman-teman bisa manfaatkan ini untuk menaikkan kualitas manusia. Ingat, kita lagi pengen bikin dream team, orang-orang yang memang hebat di tim kita ya, butuh ilmu yang benar untuk mengangkat mereka. Ada juga CD ya, teman-teman juga bisa minta nanti CD buat didengarkan di rumah. Sekarang zaman sudah canggih ya, audio udah bisa kita pakai. Dan ada satu lagi yang paling penting adalah pertemuan ya, karena orang akan melihat langsung visinya itu ada di pertemuan. Silakan Pak, pertemuannya seperti apa? Yang namanya vision seminar ini yang paling booming sekali. Monggo, silakan videonya Pak. Vision seminar ini biasanya ada di beberapa kota, teman-teman ya. Tentunya kita sedang menunggu izin juga dari himbauan pemerintah kapan kita sudah bisa menyertakan acara. Acara-acara ini ada yang dihadiri ratusan orang, ribuan orang ya, bahkan pernah sampai 5.000 orang gitu ya di Bandungnya, luar biasa sekali. Nah, disinilah teman-teman bisa merasakan yang namanya lingkungan positif ya. Saya sering cerita ke banyak orang bahwa yang namanya pengen kemajuan ya kita butuh lingkungan yang mensupport juga ya. Akan sulit sekali kita berkembang ketika teman-teman kita sendiri nggak mensupport kita untuk menjadi berkembang. Nah, di vision seminar ini teman-teman bisa dapatkan benar-benar auranya langsung. Oke, boleh Pak video vision seminarnya Pak? Dari yang lain Bapak Ibu. Latar belakang mahasiswi, latar belakang ibu rumah tangga. Lulusan SMA, guru, pengusaha teran-teran, perawat, buruh pabrik, swasta. Saya beda, jadi dokter muda di salah satu instansi rumah sakit. Pengusaha, karyawan BUMN. Jadi acaranya ini benar-benar besar-besaran teman-teman ya. Tapi bukan cuma senang-senang, kita dapat ilmu dan kita bisa ngerubah masa depan kita di sini. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, Anda harus segera punya tiket vision seminarnya ya. Anda ngerti nggak ngerti usaha ini, Anda tetap butuh yang namanya lingkungan positif. Oke? Jadi sebagai penutup teman-teman, kenapa kok ini usahanya luar biasa sekali? Kenapa ini usahanya bisa booming sekali ya? Salah satunya adalah prinsip yang namanya multiply ya. Boleh Pak, slide-nya Pak? Ya, kekuatan multiply inilah yang sebenarnya bisa bikin sebuah usaha ini meledak luar biasa teman-teman ya.
Dimana nggak mesti orang ini hebat, tapi kalau dia bergabung di tim yang hebat, itu pasti akan menciptakan sebuah masa depan yang lebih luar biasa sekali. Oke, boleh Pak slide-nya? Multiply-nya Pak. Nah, Anda nanti bisa dapatkan info vision seminarnya. Ini banyak kota teman-teman, di Medan, di Jakarta, di Bandung, di Bogor, Makassar, Kendari, lalu banyak sekali, Gorontalo, Surabaya, Malang, banyaklah Bali. Jadi saya yakin ini bisa mencangkup banyak wilayah sebenarnya teman-teman ya. Tiketnya Anda bisa dapatkan biasanya kalau early bird ya, normalnya bisa sekitar 100.000, tapi kalau Anda dapatkan lebih cepat, nah, bisa jadi ada sekitar 60 sampai 80.000 ya. Pembicara-pembicaranya itu selalu diundang orang-orang praktisi yang memang sudah berhasil, teman-teman ya. Jadi bukan ceritanya teori, tapi apa yang dia praktekkan, apa yang dia lakukan di lapangan, ini di-sharingkan ya. Banyak sekali kalau kita sebenarnya pengen, ada yang bilang pengen sukses, belajarlah sama orang sukses, tapi faktanya ya orang sukses belum tentu mau bergaul sama kita. Tapi di Vision Seminar inilah orang sukses itu membagikan ilmunya sampai ke dasar-dasarnya ya. Boleh Pak slide multiply-nya Pak. Nah, dengan prinsip sebenarnya teman-teman ya, nurut aja. Kalau saya sedikit kasih tips buat teman-teman yang di awal, itu yang penting nurut aja teman-teman ya. Teman-teman tugasnya itu cuma menduplikasikan ya, melakukan ya, yang namanya ngajarin teman tadi ya. Ajakin teman Anda untuk belajar juga usahanya ya. Kalau misalkan Anda terapkan bulan pertama ya, Pak berhasil Pak ya, dari 10 yang saya ceritain ada 2 orang yang memang bagus pengen serius bangun usaha bareng-bareng ya. Di bulan pertama Anda bisa dapatkan itu sekitar 2 orang. Jadi Anda bertiga. Nah, lalu Anda dan tim Anda tadi si A si B komitmen ya, di bulan kedua masing-masing kita komitmen deh, kita bangun ya. Anda nambah 2 lagi, Anda nambah 2 lagi, maka di bulan kedua Anda akan bertembus sekitar 7 orang dengan Anda. Bagaimana dengan bulan-bulan selanjutnya teman-teman ya? Kita sudah hitung semua ini teman-teman ya. Di bulan ke-10 ya, itu akan tembus 1024 orang. Nah, pertanyaannya bonus kita berapa nih? Padahal di awal cuma berdua ya. Kalau Anda komitmen seperti itu, yang paling penting ini bisnis sebenarnya maraton jangka panjang teman-teman. Dalam 10 bulan potensi usaha Anda, bisnis Anda itu bisa tembus 41 juta per bulan. Ya. Bagaimana kalau platinum? 260 juta per bulan. Nah, saya yakin informasi ini teman-teman jangan cuma sekedar nonton aja, tapi saya yakin sebenarnya ini mudah-mudahan bisa jadi jawaban Anda menghadapi masa depan Anda lebih bagus. Jadi merapat terus ke mentor Anda, ke pengundang Anda. Sekian dari saya, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kita sudah mendapatkan penjelasan yang luar biasa dari Bapak Farid. Nah, sekarang kita akan langsung berkenalan dengan para pelaku usahanya, yaitu dimulai dari Bintang 8 Indonesia. Bintang 8 ini adalah mereka yang sudah berhasil membantu 2 rekannya menjadi seorang bintang 7 dan memiliki omset sebesar 1.300.000 PV atau setara dengan 1,4 miliar rupiah. Baik, untuk Bintang 8 kita akan langsung panggilkan Bintang 8 Indonesia, Ibu Lutfiana Nur Salma. Sebentar. Masih belum ada. Kita langsung lanjut aja. Karena Ibu Lutfiananya berhalangan, kita akan langsung berkenalan dengan peringkat Bronze Lion Indonesia. Bronze Lion ini adalah mereka yang sudah membantu 2 rekannya menjadi seorang bintang 8. Dan hari ini kita akan berkenalan dengan seorang Bronze Lion yang sangat luar biasa. Beliau berlatar belakangkan seorang mantan anak punk rock dan kemarin baru saja pulang umroh. Jadi mari kita sambut Bronze Lion Indonesia, Bapak Atep Rian Gunawan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Atep Rian Gunawan. Sebelum saya menjalankan bisnis ini, latar belakang saya mantan anak punk rock. Saya tidak ada basic sama sekali untuk menjalankan yang namanya bisnis. Yang ada saya dulu hanya tidur di pinggir jalan, saya ngamen, cari uang recehan.
Dan alhamdulillahnya saya waktu itu hijrah dan dipertemukan dengan bisnis Tien yang sangat luar biasa ini. Di situ gak cukup lama saya berproses menjalankan bisnis ini, kurang lebih 9 bulan saya menjadi seorang bintang 8, dan setelah itu 11 bulan alhamdulillah ada di posisi Bronze Lion Indonesia, lebih tepatnya kurang lebih 2 tahun saya ada di posisi ini. Dan gak hanya itu, saya bisa mendapatkan beberapa trip, salah satunya ke Korea dan Turki, Cina, Singapura, Malaysia, dan alhamdulillah kemarin baru pulang umroh bersama keluarga. Nah, di sini yang saya nikmati juga di bisnis ini punya kebebasan waktu, ya, ketemu bersama keluarga setiap hari, dan di situ juga saya bisa bekerja kapanpun yang saya mau. Nah, bukan saya hebat, melainkan di sini juga ada mentor yang sudah membimbing saya dan support system yang sudah saya pelajarin semuanya. Dari situ saya benar-benar bisa ada di posisi ini ketika saya mempelajari support system dan saya terus belajar sama mentor-mentor yang sangat luar biasa. Nah, mungkin dari saya segitu aja. Saya seorang mantan anak pangrok juga bisa. Saya pastikan Bapak Ibu teman-teman semua yang ada di live ini, saya pastikan Anda juga pasti bisa. Mungkin segitu aja dari saya. Sukses untuk kita semua. Terima kasih kepada Pak Rian yang sudah sharing bersama kami. Nah, sekarang kita akan langsung berkenalan dengan peringkat Silver Lion. Silver Lion-nya adalah mereka yang berhasil membantu 3 orang rekannya menjadi seorang bintang 8. Dan kebetulan hari ini kita akan mendengarkan sebuah sharing dari seorang Silver Lion yang berasal dari Madire. Jadi kita datangkan Silver Lion yang jauh dari sana ya. Namun kayaknya masih belum ada di backstage. Sebentar, saya sambil tunggu dulu. Oh, kita langsung skip aja karena ada sedikit problem. Kita langsung berkenalan dengan peringkat yang lebih tinggi lagi, yaitu God Lion. God Lion ini adalah mereka yang berhasil membantu 4 orang rekannya menjadi seorang bintang 8. Dan hari ini kita akan berkenalan dengan seorang God Lion yang masih sangat muda. Beliau bertinggal di Bandung dan beliau juga kemarin baru saja mendapatkan reward, yaitu reward 50.000 US dollar. Ya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung undang God Lion Indonesia, Bapak Rocky Stefan. Ya, halo, perkenalkan teman-teman, Bapak Ibu, nama saya Rocky Stefan. Saya mengenal bisnis ini kurang lebih dari 2013, tapi memutuskan aktif di tahun 2014. Jadi untuk teman-teman semua, betul sekali, memang rasa khawatir itu muncul dan rasa ragu itu muncul. Apalagi bukan hanya teman-teman, tapi orang tua saya bilang kalau bisnis MLM itu nggak bagus gitu. Tapi di sisi lain, saya lihat banyak sekali bukti dan waktu itu ada sahabat dekat saya memang waktu itu menunjukkan perkembangannya dan terima motor. Nah, waktu itu apa salahnya saya tingkatkan kekepoan saya dengan saya datang ke pertemuan. Saya mulai lihat bahwa ternyata banyak sekali dari semua latar belakang. Ada yang usia muda, ada usia lanjut, orang-orang menjalankan usaha ini. Dan saya lihat kok ada 2 sudut pandang. Ada yang bilang yes, ada yang bilang enggak. Saya butuh harapan baru dan saya memutuskan untuk coba jalankan usaha ini. Karena ngomong-ngomong teman-teman semua, walaupun saya mengenal bisnis ini di saat saya kuliah, tapi saya punya latar belakang pendidikan yang kurang baik ya. Jadi maksudnya saya lulus SMA dengan paket C, saya kuliah yang harusnya lulus 3 tahun karena saya ambil D3 di Unpad waktu itu, saya lulus 5 tahun teman-teman semua. Tapi saya dengar pembicara waktu itu di salah satu seminar offline seperti ini kurang lebih, itu berbicara tentang itu penting, maka ambil keputusan sekarang
dan raihlah masa depan. Dan waktu itu nggak pernah terbesit sama saya dengan bagaimana masa depan saya. Tapi yang jelas, dari situ saya memutuskan untuk mulai berjuang. Nah, bagaimana akhirnya saya bisa menempuh perjalanan bisnis ini dari 2014 sampai 2020 ini, tentu banyak perjuangannya. Tapi yang jelas, setelah saya ingat-ingat, saya hanya fokus 2 tahun kerja saja. Dan waktu itu saya kerja yang asalnya dari teman-teman dekat, sampai akhirnya saya juga punya bisnis di beberapa kota. Ya puji Tuhan, teman-teman semua. Dulu saya pinjam motor, sekarang udah bisa punya motor. Dulu saya lihat orang pakai mobil, sekarang saya juga dari usaha ini udah bisa punya 2 mobil. Dulu keluarga saya ngontrak, teman-teman semua. Dan akhirnya puji Tuhan, saya udah punya 2 rumah dari usaha ini. Jadi untuk Bapak Ibu, teman-teman yang belum bergabung, Anda bisa minta hak follow up Anda untuk mengambil jalan baru di mana Anda bisa tambahkan karir Anda sambil jalankan usaha ini. Buat yang sekolah, Anda bisa sambil bisnis. Buat yang sudah kerja, Anda bisa juga sambil bisnis. Atau untuk Anda yang nggak punya pilihan sama sekali kayak saya dulu, mungkin tentunya Anda ambil keputusan untuk segera bergabung. Dan di tahun 2016 juga usaha ini sangat luar biasa, karena yang memang benar-benar difokuskan adalah bangun aset. Jadi sehingga di tahun 2016 saya terima cash reward $15.000, di tahun 2018 $20.000, di tahun 2019 $50. Jadi untuk teman-teman, percayalah bahwa setiap doa-doa yang kita minta, Tuhan pasti menjawab. Tapi mungkin Tuhan tidak akan berikan jawaban itu turun dari langit, tapi bisa jadi dengan Anda lihat live sekarang, itu bisa jadi jawaban atas doa-doa Anda. Dan saya yakin, kalau saya saja yang lulus dengan paket C bisa jadi seorang God Lion, saya percaya untuk Anda semua yang memiliki kemampuan atau memiliki impian yang kuat untuk Anda membahagiakan orang tua atau orang-orang yang Anda cintai, percayalah bahwa usaha ini patut Anda coba. Jadi pesan dari saya, ambil keputusan, lakukanlah perjalanan Anda, karena saya yakin kita nggak jalan sendiri, tapi kita jalan dengan mentor kita, dengan komunitas kita. Jadi saya yakin kalau saya bisa jadi God Lion 1-2 tahun ke depan, maka saya percaya Anda adalah orang selanjutnya. Terima kasih, saya Rocky Stefan. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih Pak Rocky telah sharing bersama kami. Nah, sekarang kita akan langsung berkenalan dengan peringkat yang lebih tinggi lagi, yaitu One Diamond God Lion. Dan One Diamond God Lion ini adalah mereka yang berhasil membantu 5 orang rekannya menjadi seorang bintang 8. Dan sekarang kita akan berkenalan dengan seorang One Diamond God Lion yang masih sangat muda. Beliau berlatar belakangkan bapak rumah tangga muda, dan beliau juga sudah meraih banyak sekali reward di bisnis ini, diantaranya cash reward luxury car, dan juga terakhir beliau mendapatkan cash reward luxury yacht. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita berkenalan dengan One Diamond God Indonesia, Bapak Anggi Dendi Dwi Koska. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Perkenalkan, nama saya Anggi. Latar belakang saya dulu waktu mau memulai bisnis ini masih kuliah. Alhamdulillah sekarang sudah kurang lebih tahun ke-14 ya, saya di Tiansi. Nah, artinya bisnis ini betul-betul bisa menjadi topangan hidup saya dalam jangka waktu yang panjang. Ya, Anda bayangkan 14 tahun bukanlah waktu yang sebentar, ya. 15 tahun ya, 15 tahun bukan waktu yang sebentar, itu waktu yang sangat lama untuk sebuah bisnis. Logikanya kalau bisnis ini tidak menghasilkan, nggak mungkin saya bertahan di bisnis ini sampai 15 tahun. Nah, di zaman sekarang ini, bisnis ini jauh lebih mudah lagi dijalankan, karena Anda bisa lihat dengan kemajuan teknologi, meskipun di saat orang lain tidak bisa bekerja, mereka terpaksa bekerja di rumah, banyak bisnis yang tutup, tapi bisnis ini masih bisa bertahan dan terus menghasilkan. Bahkan yang menariknya lagi, saya cek omset bulanan saya nggak turun-turun banget gitu, bahkan cenderung naik, bahkan bulan ini naik malah di saat krisis seperti ini. Nah, ini membuktikan bahwa bisnis ini bisa jadi bisnis yang memang sudah teruji tahan krisis. Nah, waktu saya memulai dulu, belum ada teknologi secanggih ini, dulu saya hampir 3 bulan di follow up oleh orang yang mengundang saya. Dulu saya cukup anti dengan bisnis seperti ini,
karena saya pikir tidak ada yang namanya sukses dalam waktu yang singkat. Ternyata setelah 3 bulan, akhirnya saya mau membuka diri, karena saya merasa kalau saya nggak ikutin apa kemauan teman saya terus menolak, jangan-jangan nanti saya sampai lulus kuliah, terus diajakin ya. Nah, mungkin ada juga Anda yang diajakin seperti itu terus-menerus. Nah, akhirnya saya 3 bulan, akhirnya saya mau datang ke acara OP, acara seperti ini, tapi di hotel. Nah, waktu itu saya datang ke sana, saya lihat ternyata banyak sekali anak muda yang berhasil. Karena waktu itu pembicara puncaknya, itu adalah seorang mahasiswa yang masih kuliah, dan di tahun 2005, beliau sudah memiliki penghasilan puluhan juta. Nah, di saat itu saya mulai tertarik, mulai terbuka, dan akhirnya saya memutuskan untuk menjalankan bisnis ini. Ya, dulu belum ada yang namanya Facebook, belum ada yang namanya Instagram, dan saya memulai dari kondisi harus bergabung pinjam uang. Ya, karena nggak ada jualan saat itu, jualan online nggak ada, dan saya memang basicnya nggak bisa jualan. Saya kuliah di teknik industri, nggak pernah diajarin sama sekali untuk belajar jualan, apalagi belajar tentang kesehatan. Dan akhirnya saya berjuang, jalankan bisnis ini, banyak sekali memang tantangannya di awal, dari orang tua yang menolak, dari teman-teman yang tidak mendukung, tapi saya percaya di saat kita berjuang, kita belajar terus, kita bekerja keras terus, insya Allah pasti akan selalu ada hasil. Dan alhamdulillah dari bisnis ini banyak sekali perubahan yang saya dapatkan, dan itu nggak kerasa, hanya dalam waktu beberapa tahun perubahan itu mulai dirasakan, mulai dari jalan-jalan ke luar negeri, bisa dapat reward, luxury card, dapat yacht juga, bisa bangun beberapa properti ya dari bisnis ini, terus bisa punya mobil juga, jalan-jalan ke luar negeri, hampir 23 negara, dan itu saya dapatkan semua dari bisnis ini. Alhamdulillah bukan saya yang hebat, tapi karena kita ada di kendaraan yang tepat, yaitu di bisnis Tiens. Saya yakin kalau Anda juga berada di kendaraan yang tepat, Anda berada di bisnis yang sama, apa yang saya rasakan, insya Allah nanti Anda akan dapat rasakan juga. Nah, yang saya paling syukur lagi dari bisnis ini, yaitu bisa membantu lebih banyak rekan-rekan saya berhasil, karena buat saya, keberhasilan yang kita bisa bagikan dengan sesama itu jauh lebih berkah dan jauh lebih bisa kita rasakan hasil, kebahagiaannya. Nah, insya Allah setelah saya, Anda akan belajar banyak dari mentor-mentor saya yang jauh lebih berhasil. Mereka orang-orang yang sudah sangat sukses dan sudah membantu lebih banyak orang lagi. Ya, dan pastikan buat teman-teman, jangan sia-siakan waktu di rumah ini untuk belajar suatu hal yang baru. Ya, mungkin dengan wasilah bisnis ini, Anda bisa mendapatkan pintu rezeki yang lain yang bisa Anda pakai untuk menafkahi keluarga Anda. Mungkin dari saya cukup sekian, semoga bisnis ini bermanfaat. Selamat mengambil keputusan, sukses buat Anda semua. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Anggi karena telah sharing bersama kami. Nah, sekarang lagi-lagi kita akan berkenalan dengan leader yang peringkat lebih tinggi. Sekarang kita akan berkenalan dengan seorang Two Diamond Gold Lion. Two Diamond Gold Lion ini adalah seorang distributor yang berhasil membantu 6 orang rekannya menjadi seorang bintang 8. Dan beruntung sekali Bapak Ibu pada hari ini, karena hari ini kita akan mendengarkan sebuah sharing dari seorang Two Diamond Gold Lion yang sangat luar biasa. Beliau berlatar belakangkan seorang pengusaha, penulis buku, dan beliau juga terbukti sudah memiliki banyak sekali jenis usaha yang bisa dibilang sangat sukses. Jadi tanpa lama lagi, mari kita langsung berkenalan dengan Two Diamond Gold Lion Indonesia, Bapak Jafrial Jasman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah kita bisa ketemu di webinar ini ya. Jadi saya pernah dengar tidak jatuh satu daun pun tanpa izin Tuhan, tanpa izin Allah. Artinya kita bisa sama-sama bertemu di webinar ini karena izin Allah. Mungkin ini adalah hasil atau jawaban dari doa-doa kita. Mungkin kita berdoa, ya Allah, kasihlah kami solusi dalam menghadapi proses wabah corona ini. Ya mungkin beberapa bingung mau mengerjakan apa, dan alhamdulillah teman-teman tadi sudah lihat bahwa bisnis ini adalah salah satu bisnis yang Anda bisa kerjakan pada saat banyak sekali bisnis-bisnis lain yang tidak bisa bekerja ya. Oke, perkenalkan, nama saya Jafrial, biasa dipanggil Ijab. Saya domisili di Bandung, aslinya Padang, tapi saya lahir dan besar di Palembang, Lubuk Linggau tepatnya ya. Jadi saya sudah jalanin bisnis ini itu belasan tahun,
Kalau ditanya kenapa saya ambil bisnis ini, simple. Karena dulu waktu saya ditawarin, saya ngelihat bisnis ini punya potensi yang luar biasa. Nah, ketika saya mendapatkan informasi yang lengkap, terus saya mulai jalanin, beberapa teman saya tidak langsung mendukung, keluarga saya tidak langsung mendukung. Kenapa? Simple, karena mereka tidak mendapatkan informasi selengkap yang saya dapatkan. Jadi ketika nanti teman-teman menjalankan bisnis ini, teman-teman harus pastikan teman Anda, sahabat Anda, keluarga Anda, orang tua Anda mendapatkan informasi yang tepat. Kenapa? Karena sedikit informasi itu bisa mengubah paradigma. Saya kasih gambaran ya. Kalau misalnya nih, teman-teman kumpulin 40 anak muda, anak SMA, cewek, kelas 1 SMA. Terus teman-teman tanya, Bapak Ibu tanya sama anak SMA ini, Dek, menurut kalian nyetir bus ya, bukan nyetir mobil biasa, nyetir bus, itu mudah atau sulit? Kira-kira sebagian besar anak SMA kelas 1 yang cewek ini akan bilang apa? Ya, mereka akan bilang sulit. Dan mereka yakin sekali bahwa itu sulit. Kenapa? Karena itu informasi yang mereka dengar. Nah, kemudian kita kasih informasi saja. Kita nggak usah hipnotis mereka. Kita bilang, kalau adik-adik yakin nyetir bus itu sulit, ya kakak kasih informasi ya. Informasi yang pertama, kira-kira untuk bisa nyetir bus harus lulus S1, S2, atau S3? Oh, nggak perlu. Lulus SD juga bisa. Ya. Informasi yang 40% sopir busway di Jakarta itu adalah perempuan. Dan itu fakta. Ya. Nah, dengan dua informasi sederhana tadi, kalau kita tanya pertanyaan yang sama orang yang sama, jadi sebenarnya nyetir bus itu mudah atau sulit? Ya, maka jawabannya akan berubah menjadi mudah. Nggak nyampe 1 menit, mereka akan berubah dari keyakinan mereka bahwa nyetir bus itu sulit, jadi mudah. Nah, sama. Bisnis juga seperti itu. Mungkin selama ini, teman-teman sama dengan saya yang dulu. Berpikir bahwa bisnis itu sulit, nggak ngerti, nggak punya modal, nggak punya... Tenang, kita punya tim. Kita punya tim yang nanti akan bantu kita. Ya, nah, teman-teman, ya saya pernah dengar, saya pernah baca di buku, dibilang seperti ini, monyet kalau misalnya disuruh pilih uang atau pisang, monyet akan pilih apa? Pisang. Kenapa? Karena monyet nggak tahu bahwa uang itu bisa beli banyak pisang. Nah, kebanyakan manusia kalau ditanya, disuruh pilih, lebih pilih uang atau ilmu, kira-kira mereka akan pilih apa? Ya, sebagian besar akan pilih uang. Karena kadang mereka nggak sadar bahwa uang itu, ilmu itu bisa menghasilkan banyak uang. Nah, hari ini teman-teman dapat banyak ilmu, banyak motivasi. Dan ingat ya, bahwa apa yang Anda dengar hari ini, itu tidak terjadi begitu saja. Bukan kebetulan. Ya, Allah bantu umatnya dengan umat yang lain. Nah, Anda mendengarkan ini karena Anda sudah ditentukan sama Tuhan untuk mendengarkan ini. Semoga Anda bisa melihat hal-hal positifnya. Saya cuma pengen bilang, satu hal yang saya suka dari bisnis ini adalah, bisnis ini bisa dilakukan dengan latar belakang apapun, bisnis ini bisa dilakukan dimanapun, bisnis ini bisa dilakukan atau bisa membantu banyak sekali orang. Nah, itu yang menarik. Dan bisnis ini yang paling penting adalah bisa menghasilkan passive income. Passive income itu apa sih? Passive income adalah income yang bisa kita terima walaupun kita tidak bekerja. Contoh paling mudah adalah kos-kosan, kontrakan, ya. Jadi ketika Anda jalanin bisnis ini, Anda bisa punya penghasilan puluhan bahkan ratusan juta dengan atau tanpa bekerja. Nah, itu yang menarik, ya. Jadi semoga Anda bisa mendapatkan banyak hal. Ya, saya yakin kalau kami bisa, Anda juga pasti bisa. Setelah ini kita akan mendengarkan kisah-kisah sukses dari orang-orang yang sebenarnya sih biasa saja, cuman mereka mengambil keputusan dan menjalankan bisnis ini. Jadi kalau Anda lihat kami bukan orang super, kami adalah orang biasa sama seperti Anda, tapi bedanya kami sudah mengambil keputusan duluan dan kami menjalankan. Dan ketika Anda mengambil keputusan juga, jalankan juga dengan serius, Anda belajar dengan serius, kami yakin Anda pun akan jadi leader berikutnya, Anda pun akan bisa bantu banyak orang. Oke? Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Jafria telah sharing bersama kami. Dan sekarang Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung berkenalan dengan seseorang yang
baru saja naik peringkat. Jadi menjadi seorang new for Diamond God Lion Indonesia. Dan beliau sekarang bertempat tinggal di Makassar. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari langsung kita sambut new for Diamond God Lion Indonesia, Bapak Hasibuan Kanata. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasibuan Kanata. Saya dari Makassar, dan banyak orang mengatakan Pak Hasibuan Kanata itu orang Medan. Bukan, saya orang Makassar, orang Bugis. Apalagi Kanata di belakang, saya bukan orang Jepang. Saya asli orang Bugis. Jadi teman-teman sekalian, saya sudah menjalankan usaha ini sudah kurang lebih 16 tahun waktu saya masih kuliah. Dan banyak perubahan yang saya dapatkan. Alhamdulillah saya bisa mengenal usaha ini dari rekan saya, khususnya beliau adalah sepupu saya, beliau sekarang peringkat jauh di atas saya, Bapak Rizky Kanata. Lewat informasi dari beliau, saya memutuskan untuk bergabung di bisnis ini. Kenapa? Saya orang yang paling realistis kalau melihat sesuatu. Beliau lewat usaha ini bisa membeli apartemen di 1 tahun pertama join, padahal beliau sendiri adalah orang yang secara kemapanan finansial sangat kuat. Beliau punya perusahaan beberapa milik orang tuanya yang saya pikir adalah jika beliau misalkan tidak bekerja, beliau tinggal menjadi komisaris atau direktur jadi perusahaan orang tuanya. Jadi kalau misalkan saya tidak memutuskan untuk bergabung, kira-kira apa yang bisa saya warisi dari orang tua saya? Saya sendiri orang tua saya adalah petani dan pegawai. Saya bayangkan nanti kalau misalkan saya jadi petani lagi, saya pikir saya tidak mungkin mempunyai kehidupan yang lebih baik. Tapi yang menarik lewat usaha ini, alhamdulillah Allah berikan rezeki yang melimpah dan membantu banyak orang lain. Saya sudah keliling dunia di 5 benua, hampir 40 negara. Dan dulu waktu belum saya masuk di usaha ini, bahkan naik pesawat pun tidak pernah. Gara-gara usaha ini saya kemana-mana, bahkan di 2 tahun pertama saya membangun usaha ini, lebih banyak negara yang saya kunjungi dibanding kota-kota yang ada di Indonesia. Dan saya berharap teman-teman bisa melihat peluang ini, apalagi dalam kondisi sekarang, kita lagi terisolasi oleh kondisi. Jadi saya tekankan kita bukan diisolasi oleh pemerintah, tapi kita terisolasi oleh kondisi. Kita harus di rumah, dan bagaimana kita di rumah tetap bisa jadi produktif. Karena biar kita di rumah, tapi kita tidak menghasilkan, maka akan berisiko kebutuhan kita tidak terpenuhi. Dan kita hadir di sini, kita berharap dengan informasi yang diberikan oleh teman-teman, tadi penjelasan bisnisnya itu bisa menjadi solusi buat teman-teman untuk mengambil keputusan. Bagaimana caranya produktif dalam kondisi kita tidak bisa kemana-mana. Kita harus bisa beradaptasi. Bukan orang yang kuat yang bertahan hidup, bukan orang pintar yang bertahan hidup, tapi orang yang sanggup beradaptasi yang bisa bertahan hidup. Jadi poinnya adalah kita belajar teknologi, belajar memakan media online, apalagi saat ini hampir dikatakan banyak orang yang sudah punya handphone atau smartphone. Dan lebih banyak orang yang memiliki smartphone dimanfaatkan dengan cara yang tidak benar, main game atau misalkan bermedsos. Nah, harapan saya adalah dengan adanya handphone Anda, smartphone Anda bisa memanfaatkan bisnis ini untuk produktif. Apalagi dalam kondisi seperti ini, lewat di rumah Anda bisa produktif dan bisa bermanfaat buat banyak orang. Apalagi di luar sana banyak rekan kita yang mungkin secara income lagi terputus atau stop penghasilannya. Kenapa? Karena selama ini mereka harus keluar rumah, dan sekarang mereka tidak bisa kemana-mana karena kita terjebak oleh wabah virus corona sekarang. Dan saya berharap kita hadir di sini untuk bisa memberikan solusi kepada mereka. Jadi kita berharap bagaimana kita terus beradaptasi dengan kondisi sekarang, kita harus kreatif dan selalu terbuka terhadap peluang-peluang yang bisa membuat kita produktif dan bisa membantu lebih banyak orang untuk keluar dari masalahnya. Dan teman-teman sekalian, saya tidak membayangkan bahwa dalam waktu yang begitu singkat, saya bisa mendapatkan hasil yang luar biasa dari usaha ini. Dan banyak orang yang berpikiran bahwa bisnis network marketing adalah bisnis kecil-kecilan. Sebenarnya yang namanya bisnis itu besar kecilnya itu bukan dilihat apa jenis bisnisnya, tapi dilihat dari seberapa besar volumenya. Karena kalau misalkan Anda berbisnis emas pun cuma laku 1 gram 1 bulan, ya bisnisnya Anda kecil. Tapi kalau Anda jualan pisang, tapi Anda bisa kirim ribuan kontainer setiap bulan ke luar negeri, bisnis Anda besar. Jadi ini bukan mengenai apa bisnisnya, apa yang dijual, selama itu halal dan baik, dan bisa membuat volumenya besar sekali, maka itu bisnis yang luar biasa besarnya.
Apa yang menarik? Bisnis yang kita tawarkan sekarang ini, bisnis yang punya kemampuan untuk sangat besar. Tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat, karena kita bisa membangun lewat online, dan saya berharap Anda bisa melihat peluang ini. Kita harus beradaptasi, ingat, bukan orang yang kuat yang bisa bertahan hidup, bukan orang yang pintar yang bisa bertahan hidup, tapi yang bisa bertahan hidup adalah orang yang punya kemampuan beradaptasi. Suka, tidak suka, Anda harus suka. Mau tidak mau, Anda harus mau. Berubah itu sesuatu yang harus Anda hadapi, apalagi di kondisi sekarang, dan saya berharap kita hadir, masuk di usaha ini, bekerja sama di usaha ini, dan bisa mengajak lebih banyak orang berhasil di luar sana untuk menjadi solusi masalah finansial mereka. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Hasibuan Kanata yang sudah berkenan sharing dengan kami. Dengan demikian, dengan sharing yang diberikan oleh Bapak Hasibuan Kanata tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Tapi jangan lupa kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di pertemuan ini, silahkan minta hak follow up kepada para pengundang Anda. Terakhir dari saya, selamat mengambil keputusan, dan saya doakan mudah-mudahan keputusan apapun yang Anda ambil hari ini menjadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kalinya, inovasi kebaikan alami yogurt dalam segernya air murni membawa good mood baru padamu. Karena semua mau good mood.